Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya yang saya banggakan, kita kali ini mau membahas tentang ulul azmi terkait dengan pelajaran akidah akhlak. Anak-anakku yang saya cintai, Rasul yang wajib kita imani itu ada 25. Dari 25 Rasul, ini ada 5 Rasul yang memiliki gelar ulul azmi. Apa arti daripada ulul azmi? Arti daripada ulul azmi adalah Rasul yang memiliki kesabaran yang luar biasa, Rasul yang memiliki kegigihan dan juga tekad yang luar biasa di dalam menyebarkan, menyampaikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sabar menghadapi umatnya yang begitu nakal, menghadapi umatnya yang begitu bisa dikatakan brutal, memusuhinya, bahkan sampai ingin membunuhnya. Nah, ulul azmi ini memiliki kesabaran yang luar biasa, merangkul para umatnya yang nakal-nakal itu untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya yang saya cintai, Rasul yang memiliki gelar ulul azmi itu ada 5. Yang pertama yaitu Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga adalah Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, dan yang kelima adalah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh, beliau diberikan gelar ulul azmi. Kenapa? Kesabarannya seberapa? Anak-anakku yang saya cintai, Nabi Nuh itu memiliki umur yang begitu panjang. Bahkan konon ada umurnya itu lebih daripada 1000 tahun. Umur 1000 tahun, ini 950 tahun digunakan untuk berjuang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya, merangkul umatnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi dengan kesabaran yang begitu luar biasa, dengan tujuan yang begitu mulia, umatnya ini menyepelekan, umatnya menyemooh, nggak mau menerima. Ketika Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, para umatnya itu menutup telinganya. Walaupun demikian, Nabi Nuh terus dan terus berjuang menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama 950 tahun yang beriman, yang mengikuti ajaran Nabi Nuh Nabi alaihi salam itu cuma 80 orang. 950 tahun cuma bisa mengajak kepada 80 orang. Bahkan anaknya sendiri, istrinya sendiri pun menolak apa yang menjadi ajarannya Nabi Nuh alaihissalam. Ini menunjukkan Nabi Nuh, ya Allah, memiliki kesabaran yang luar biasa, yang sehingga Nabi Nuh diberikan gelar ulul azmi. Untuk yang kedua, Nabi dan Rasul yang memiliki gelar ulul azmi adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim diberikan gelar ulul azmi ini karena begitu gigihnya memperjuangkan agama Allah kepada umatnya. Nabi Ibrahim dari kecil itu selalu ingin mencari Tuhan, selalu ingin berdebat dengan siapapun tentang berkaitan dengan masalah ketuhanan. Dan juga kenapa kok sampai seperti itu? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu melihat masyarakat di negara tersebut itu yang disembah itu berhala. Bahkan ayahnya sendiri ini membuat berhala, yang sehingga hati nuraninya bertentangan. Masa berhala kok disembah? Nah, ini berontak Nabi Ibrahim alaihissalam mencari ketuhanan, yang sehingga akhirnya Nabi Ibrahim diangkat menjadi seorang nabi, diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan agama tauhid, mengajak menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan perjuangannya ini, Nabi Ibrahim alaihissalam berlawanan dengan umatnya,
dengan masyarakat sekitarnya, bahkan dengan penguasa yang begitu zalim, yaitu Raja Namrud. Raja Namrud mengejar-ngejarnya, yang sehingga dia tertangkap Nabi Ibrahim lalu dibakar hidup-hidup. Tapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim tidak terbakar. Begitu sabarnya Nabi Ibrahim, yang sehingga beliau diberi gelar dengan sebutan Nabi Ulul Azmi. Untuk yang ketiga, Nabi Musa. Nabi Musa adalah seorang nabi yang bergelar Ulul Azmi. Di samping itu, Nabi Musa juga diberi gelar dengan sebutan Nabi Kalimullah, nabi yang pernah diajak berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yuna Musa alaihissalam juga begitu sabar menghadapinya. Tidak beda jauh dengan Nabi Ibrahim. Dia juga menghadapi pemerintahan yang begitu kuat. Bahkan pemerintahan daripada yang dihadapi oleh Nabi Musa ini lebih menyakitkan lagi, karena rajanya itu mewajibkan masyarakatnya, mewajibkan orang-orang yang berada dalam kerajaannya itu untuk menyembah dirinya, yaitu Raja Fir'aun. Nah, dengan perjuangan yang begitu gigih, dengan kesabaran yang begitu gigih, Nabi Musa alaihissalam menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga ditentang oleh umatnya, ditentang raja yang begitu zalim, raja yang mengaku-ngaku Tuhan, yaitu Raja Fir'aun. Tapi dengan kekuasaan Allah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihissalam diberikan keselamatan, dan Raja Fir'aun bersamaan dengan tentaranya mati tenggelam di dalam laut merah. Itu adalah Nabi Musa. Anak-anakku yang saya cintai, untuk Nabi Isa, juga beliau diberi gelar Nabi Ulul Azmi. Karena dari kecil Nabi Isa ini sering dan selalu mendapatkan fitnah dari para umatnya. Nabi Isa sebagaimana yang kita ketahui, beliau lahir tanpa punya ayah. Nah, ini sudah menjadi perguncingan di kalangan masyarakat situ. Akan tetapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan mukjizatnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada Nabi Isa yang masih bayi itu untuk berbicara bahwasanya dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun dengan adanya mukjizat tersebut, ini orang-orang Yahudi, orang-orang daerah situ tetap memfitnah dan memusuhinya. Pada puncaknya Raja Romawi yang bernama Raja Pilatus, Raja Romawi yang memiliki nama Raja Pilatus ini mengejar-ngejar Nabi Isa alaihissalam, sampai akhirnya murid kesayangannya, yaitu Yudas Iskariot ini membelot, berkhianat kepada Nabi Isa alaihissalam, yang sehingga Nabi Musa hampir saja tertangkap oleh Raja Pilatus. Namun dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Yudas Iskariot, yaitu murid daripada Nabi Isa yang tadinya itu pengkhianat, itu diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwujudkan dengan wujud dan serupa dengan Nabi Isa alaihissalam, yang sehingga ketika Raja Pilatus dan bala tentaranya mengejar dan menangkap Nabi Isa, ternyata yang ditangkap itu bukan Nabi Isa, karena Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, tapi yang ditangkap adalah muridnya pengkhianat tadi, yang diserupakan seperti Nabi Musa, yang sehingga disalib dan dihajar sampai dia mati. Nah, dengan fitnah yang begitu luar biasa inilah Nabi Isa diberikan gelar dengan sebutan Nabi yang Ulul Azmi. Yang terakhir, anak-anakku yang saya cintai, yaitu Nabi Muhammad SAW.
Nabi akhir zaman, Nabi yang menjadi Sayyidul Anam. Ini begitu luar biasa sabarnya. Ini begitu luar biasa cobaannya. Ketika masih dalam kandungan saja Nabi Muhammad SAW ini sudah ditinggal mati oleh ayahnya. Baru umur 2 tahun ditinggal mati ibunya. Diasuh oleh kakeknya umur 4 tahun sampai 6 tahun ditinggal mati oleh kakeknya. Lalu diasuh oleh pamannya yang begitu mencintainya. Siapa? Yaitu Abu Thalib. Yang sehingga ketika beliau dewasa, diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, umatnya dan juga pamannya sendiri, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, yang semuanya itu paman-pamannya, memusuhinya, mengusirnya, bahkan ingin membunuhnya. Tapi Nabi Muhammad SAW dengan sabarnya menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala, merangkul mereka untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad perjuangannya luar biasa. Ketika kita tahu mau mempelajari perjuangan Nabi Muhammad SAW begitu luar biasa, disakiti, dilempari, terusir dari negaranya dan lain sebagainya. Tapi dengan kegigihan dan kesabaran yang begitu luar biasa, Nabi Muhammad SAW berhasil menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala, ajaran tauhid, yaitu ajaran yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan agama Islam, yang sehingga Islam sampai sekarang ini meluas sampai ke penjuru dunia. Anak-anakku yang saya cintai, itulah sekilas cerita daripada Rasul yang bergelar Ulul Azmi. Cukup itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Bisa kita sambung dalam pertemuan yang akan datang. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.